Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai early warning score ya. Nah, apa sih early warning score itu? Jadi early warning score atau biasa disebut dengan EWS itu adalah merupakan suatu alat ya, suatu alat untuk apa? Sistem penilaian dini. Nah, ini digunakan untuk menilai pasien ya. Jadi kita bisa mengetahui kondisi dari pasien tersebut. Apakah dia mengalami tanda-tanda awal penurunan, apakah dia mengalami kondisi kekritisan, gitu ya. Jadi pada saat kita pertama kali bertemu dengan pasien, maka EWS ini akan sangat berguna, gitu ya. Nanti dalam sebagai tanda awal gitu ya. Kapan kita harus melakukan observasi selanjutnya. Nah, ada beberapa parameter ya yang digunakan dalam EWS. Nah, yang pertama yaitu respiratory rate atau biasa kita sebut dengan frekuensi pernafasan. Kemudian yang kedua yaitu saturasi oksigen. Kemudian yang ketiga suhu. Yang keempat, tekanan darah sistolik. Yang kelima, frekuensi nadi. Dan yang F adalah tingkat kesadaran. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, RR ya yang pertama. Nah, peningkatan RR atau frekuensi pernafasan itu merupakan suatu tanda yang bisa mengindikasikan adanya distres pada pernafasan. Ya, jadi kalau misalnya pasien itu mengalami peningkatan RR, maka bisa jadi terjadi penurunan tingkat saturasi oksigen di dalam darah arteri. Ya, jadi kalau misalnya pada pasien dengan sesak nafas ya, itu biasanya juga RR-nya meningkat, gitu ya. Nah, kalau misalnya saturasi oksigennya itu menurun, maka berarti apa? Maka otomatis dia aliran oksigen itu tidak akan adekuat ya ke jaringan gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah tanda yang baik ya untuk mengidentifikasi pasien ini apakah mengalami distres atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen ini merupakan alat yang baik untuk mengkaji fungsi paru dan juga jantung. Nah, biasanya alat yang digunakan disebut sebagai pulse oximetry. Nah, biasanya itu alatnya dipasang di jari ya. Nah, seperti ini alatnya. Nah, ini apa sih? Jadi pulse oximetry ini akan mengukur keberadaan oksihemoglobin secara tidak langsung dengan mengukur absorpsi cahaya dalam frekuensi tertentu. Nah, kemudian, saturasi oksigen ini mungkin normal ya, tetapi PCO2 mungkin tinggi yang mencerminkan ventilasi per menitnya tidak adekuat karena gagal nafas. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu suhu. Suhu kalau misalnya lebih dari 38 derajat Celcius, maka itu disebut dengan hipertermi, gitu ya. Nah, ataupun bisa juga dia lebih rendah dari 36 derajat Celcius atau disebut dengan hipotermi. Nah, ini dua-duanya itu merupakan sebuah tanda yang tidak baik gitu ya. Untuk melihat bahwa oh ini pasiennya mengalami gangguan. Nah, itu bisa terjadi hipertermi maupun hipotermi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tekanan darah sistolik. Nah, kenapa yang dipilih adalah tekanan darah sistolik bukan diastolik gitu ya? Karena apa? Sistolik ini mencerminkan kerja jantung ya, terutama dari kerja jantung sebelah kiri, yaitu ventrikel kiri. Ya, jadi ventrikel kiri fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tekanan darah sistolik ini menggambarkan adanya penurunan curah jantung. Ya, kalau misalnya dia
mengalami penurunan curah jantung, apa akibatnya? Maka jumlah oksigen yang ke jaringan juga akan sedikit. Selanjutnya yaitu frekuensi nadi. Nah, kalau misalnya frekuensinya nadi itu mencerminkan stroke volume ya. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan stroke volume, otomatis dia akan mengindikasikan adanya penurunan curah jantung, gitu ya. Selanjutnya yaitu tingkat kesadaran. Nah, kalau tingkat kesadaran dalam EWS itu kita pakainya dengan skala AVPU, yaitu skala alert, voice, pain, dan unresponsive. Nah, alert itu dikatakan jika pasiennya itu sadar penuh. Pasien secara spontan dapat berkomunikasi, gitu ya. Nah, yang kedua, voice. Ya, voice dikatakan pasien ini mengalami tingkat kesadaran voice bila berespon kepada perawat yang berbicara dengannya. Gitu ya. Jadi kita memberikan stimulus berupa rangsang suara. Misalnya, Pak, gimana keadaannya? Atau baik-baik saja? Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia bisa membuka mata, gitu ya, atau misalnya ada suara erangan, gitu ya, pokoknya dia berespon, gitu ya, maka dia tingkat kesadarannya voice. Nah, kalau misalnya dengan voice, suara perawat sudah memberikan rangsangan berupa suara, pasien tidak merespon, maka kemudian perawat memberikan stimulus berupa nyeri. Ya, nah kalau misalnya pasien kita berikan stimulus nyeri, kemudian dia berespon, ya, misalnya dia menghindari nyeri atau fleksi, gitu ya, atau ekstensi, gitu ya, maka pasiennya ini berarti tingkat kesadarannya yaitu dalam tingkat pain. Ya, namun apabila sudah diberikan rangsang suara tidak berespon, diberikan rangsang nyeri juga tidak berespon, nah ini dikatakan pasiennya unresponsive ya, atau disebut dengan tidak sadar. Ya, kemudian tadi sudah ada 6 ya. 6 parameter ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada satu lagi parameter tambahan, yaitu pemberian oksigen tambahan atau suplemental oksigen. Pasien yang memerlukan suplementasi oksigen, nah ini kan memiliki resiko klinis yang lebih besar ya, daripada pasien yang tidak. Ini jelas ya. Nah, jika pasien ini menggunakan oksigen atau membutuhkan oksigen gitu ya, dengan alat apapun, biasanya kan kita mulainya dari nasal kanul ya, atau misalnya sungkup, kemudian pindah RM atau NRM. Nah, itu skornya dalam EWS itu langsung ditambahkan poin 2. Gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang news scoring system. Nah, dalam news itu ada 4 rentang skor ya, yaitu dimulai dari 0 sampai 3. Jadi ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, kalau skornya 0, nah dia otomatis berada di tengah yang di sini ya. Di tengah sini. Nah, bisa dikatakan kalau pasiennya itu berada dalam skor 0, dia berada dalam kondisi yang stabil. Nah, kalau misalnya dia bergeser ke kanan, meningkat gitu ya, atau bergeser ke kiri, menurun, maka dia skornya akan 1, 2, atau 3. Gitu ya. Nah, misalnya begini. Pasien datang dengan RR 15. Nah, kita lihat 15 itu berada di rentang mana? ORR 15, berarti dia masih di skornya antara 12 sampai 20. Maka berarti dia berada di skor 0. Ya. Kemudian atau misalnya di sini skornya itu ORR-nya meningkat misalnya menjadi 25 gitu ya. Nah, maka dia skornya berapa? Menjadi 3. Gitu ya. Nah, atau misalnya dia RR-nya menurun menjadi 10 misalnya. Nah, berarti dia skornya 1. Ya. Jadi, ini adalah chart ya, chart untuk scoring system dari news. Nah, ini yang kita pakai sebagai dasar dalam scoring. Ya. Nah,
ini SpO2 ini ada 2 macam ya. Nah, yang kita pakai pada pasien yang umum yaitu yang skala 1 ini. Nah, ini yang SpO2 skala 2 ini hanya dipakai pada pasien-pasien tertentu yang memang mengalami kondisi misalnya gagal nafas. Nah, itu kita pakainya yang SpO2 ya. Tapi kalau pasien umum ya, nah kita pakainya yang skala 1. Nah, misalnya pasien datang dengan saturasi oksigen 92, maka dia adalah skornya 2. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, misalnya pasien datang tanpa oksigen gitu ya, hanya tanpa alat apapun. Nah, maka skornya dia 0. Tetapi kalau misalnya dia memakai oksigen dalam bentuk apapun, misalnya nasal kanul 3 liter, nah berarti dia skornya 2. Kemudian selanjutnya tekanan darah sistolik ya. Sekali lagi yang digunakan adalah hanya yang sistolik. Nah, misalnya dia datang dengan tensinya misalnya 220 ya, maka dia langsung masuk ke skornya 3. Ya, karena rentangnya cukup besar di sini. Jadi 0 itu masih 111 sampai 219 itu masih skornya 0 ya. Kalau misalnya dia mengalami penurunan misalnya di angka 100 gitu ya. Nah, maka dia skornya menjadi 2. Ya. Kita lanjut selanjutnya ke nadi ya. Nadi, misalnya dia datang dengan nadinya kurang dari 40 misalnya. Nah, berarti dia kan skornya 3 ya. Atau misalnya dia tinggi, naik gitu ya, nadinya misalnya menjadi 112. Nah, maka dia skornya 2. Oke. Kemudian kesadaran. Kesadaran itu kalau misalnya dia sadar penuh atau alert, maka dia skornya 0. Tetapi kalau sudah menurun, baik itu voice gitu ya, voice, koma, atau apa namanya pain atau unresponsive, maka dia langsung nilainya 3. Nah, suhu juga demikian ya. Untuk rentang stabil ya, itu 36,1 sampai 38. Kalau naik misalnya sudah 38,2, dia nilainya 1. Nah, kalau misalnya dia hipotermi misalnya, hasilnya 35 gitu ya. Nah, maka dia skornya 3. Ya, saya kira ini sudah cukup jelas ya untuk yang apa namanya scoring system ini. Nah, bagaimana nanti hasil dari scoring itu tuh terus diapakan gitu ya? Nah, selanjutnya kita ke bawah sini. Nah, jadi semua indikator tadi yang 6+1 ya, kemudian itu kita hitung total skornya. Ya, misalnya tadi RR-nya misalnya 1 gitu ya skornya. Saturasinya berapa? 2 misalnya. Sampai ke suhunya berapa. Nah, kemudian kita total skor gitu ya. Nah, kemudian akan kita masukkan ke ini. Dia itu masuknya ke pasiennya itu kita masukkan ke beberapa resiko gitu ya. Dia masuk ke resiko rendah kah atau rendah ke medium atau sedang atau tinggi gitu ya. Nah, gimana cara memasukkannya? Nah, berdasarkan dari skornya tadi. Misalnya, oh dia total skornya 0 sampai 4. Berarti dia masih dalam rentang resiko yang rendah atau low. Nah, kemudian red score 3. Nah, sebentar. Jadi ini yang dimaksud ini adalah 3 pada 1 parameter saja. Nah, misalnya pasien datang dengan tekanan darah sistolik yang sangat tinggi, misalnya 220 gitu ya. Tapi parameter yang lain dia masih 0 gitu ya. Nah, jadi walaupun dia itu hanya satu saja yang mengalami kelainan atau gangguan gitu ya, hanya satu indikator saja yaitu tekanan darah sistolik, tetapi dia nilainya atau skornya langsung 3 ya, maka dia tidak masuk ke yang low, tetapi dia sudah masuk ke low medium.
gitu ya. Jadi beda ya antara yang tadi dengan yang low medium. Nah, selanjutnya yaitu kalau total skornya itu 5 sampai 6 ya. Kalau 5 sampai 6 dia sudah masuk ke medium. Nah, kalau misalnya sudah lebih dari sama dengan 7, nah dia sudah masuk ke tinggi atau high gitu ya. Nah. Oke. Ini ya. Nah, ini adalah aslinya ya, bentuk asli dari form EWS yang ini berbahasa Inggris ya. Nah, nanti ada contoh nanti yang berbahasa Indonesia ya. Oke, saya lewati dulu aja. Nah, yang kita bahas yang ini aja. Nah, jadi apa sih pentingnya gitu ya? Apa sih pentingnya kita tadi melakukan scoring gitu ya, kemudian kita total score. Nah, itu yang terpenting adalah respon klinis yang harus kita lakukan, gitu ya. Misalnya, skor 0 itu kita harus ngapain gitu ya. Oh, pada saat skor pasien itu 3, kita harus ngapain sebagai perawat. Nah, ini kita tentukan di sini, gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya clinical response itu sangat bergantung kepada kondisi dari rumah sakitnya ya. Bagaimana manajemen rumah sakitnya, kemudian manajemen SDM-nya gitu ya. Nah, ini kalau ini berdasarkan dari Royal College of Physicians gitu ya. Nah, ini demikian ya. Nanti kalau yang saya contohkan itu berdasarkan sudah diadaptasi gitu ya ke Indonesia. Nah, misalnya di sini. Kalau skor 0 ya minimalnya berarti 12 jam. Jadi kita harus memonitor ulang lagi gitu ya. Selama 12 jam kemudian. Nah, responnya apa? Continue routine news monitoring ya. Jadi hanya continue aja dilanjutkan monitoringnya, newsnya selama setelah 12 jam kemudian. Jadi misalnya kalau sekarang jam 9 gitu ya, 9 pagi kita melakukan observasi, kok skornya itu 0, maka kita akan melakukan monitoring lagi, nah gitu ya, monitoring EWS lagi, itu maka pada jam 9 malam, gitu ya. Jadi dengan adanya EWS ini, kita antara satu pasien dengan pasien yang lain itu akan berbeda-beda. Tidak seperti yang sekarang kalau misalnya di Bangsal, itu kan sehari biasanya semua pasien itu 3 kali sehari. Jadi setiap shift gitu ya, setiap 8 jam ya. Padahal kalau kita tahu kondisi pasiennya dengan EWS ini, maka kita bisa tahu, oh pasien ini hanya membutuhkan setiap 12 jam sekali gitu ya. Kemudian si A misalnya, oh dia harus lebih sering, misalnya 4 jam sekali gitu ya. Jadi seharusnya itu yang bagus seperti ini gitu ya. Nah, misalnya ini total 1 sampai 4, maka dia minimumnya 4 sampai 6 jam. Nah, responnya apa? Ya, siapa yang harus dikasih tahu ya? Misalnya primary nurse-nya harus dikasih tahu gitu ya. Kemudian si perawatnya harus memutuskan, misalnya, oh ini harus ditingkatkan frekuensinya, monitoringnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya 3, misalnya skornya 3 dalam 1 parameter, nah misalnya berarti dia harus minimumnya dalam 1 jam. Ya. Ya, kemudian selanjutnya kalau misalnya 5 seperti apa? Oh, berarti dia harus minimumnya 1 jam juga. Tetapi responnya di sini agak sedikit berbeda ya. Ya. Oke, gitu. Kemudian saya akan jelaskan lagi tentang yang satunya. Ya. Nah, ini mungkin akan lebih mudah dipahami ya dengan menggunakan ini. Ya. Nah, jadi ini adalah formnya. Jadi nanti kita tinggal mengisi ya tanggalnya gitu ya. Tanggalnya misalnya tanggal sekarang tanggal 10 Maret. 10 garing gitu aja ya. 21. Kemudian jam misalnya jam 9. Ya. Kemudian hasil dari pemeriksaan kita kepada pasien ya itu
seperti apa? Kita catat di sini. Misalnya RR-nya berapa? Oh, misalnya 22. Kemudian saturasi oksigennya misalnya 96. Kemudian dia misalnya udara bebas gitu ya, kita centang aja. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya dia tidak memakai oksigen gitu ya, maka kita centangnya yang udara bebas. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan oksigen, maka yang dicentang yang di sini ya, yang oksigennya. Kemudian alatnya ditulis di sini. Misalnya nasal kanul di ini aja disingkat aja. NK misalnya gitu ya. Nasal kanul 3 liter gitu ya. Kemudian tekanan darahnya berapa? Oh, 130. Kemudian nadinya berapa? 65. Kesadarannya apa? Alert gitu ya. Ya. Nah, kemudian suhunya berapa? Suhu 37 misalnya. Nah, kemudian kita scoring gitu ya. Kita scoring ya. Misalnya, oh ini misalnya kita mau lihat yang atas tadi ya. Ya, oh masuknya ke 22 itu masuknya ke skor 2 ya. Sebenarnya di sini juga sudah ada ya untuk lebih mudah gitu ya. Ini sudah ada 2 ya. Namun kalau misalnya kurang pasti gitu ya, mau lihat yang tadi, yang tabel tadi boleh silakan. Nah, kemudian kita total skor di sini. Ya. Oh, total skornya 2. Ya. Kemudian di sini disebutkan namanya siapa, tanda tangan gitu ya. Ya, kemudian kalau misalnya skornya 2, itu tindakannya apa gitu ya. Nah, kita pilih di sini. Ya. 2, berarti dia masuknya ke sini ya. Nilai total 1 sampai 4. Berarti monitoring ulang minimal setiap 4 sampai 6 jam. Nah, yang memutuskan 4, 5 atau 6 jam itu siapa? Ya, perawatnya gitu ya. Nah, perawat primernya yang bertanggung jawab terhadap pasien itu ya. Dilihat dari kondisi pasien secara utuh gitu ya. Tidak hanya dari EWS-nya aja. Nah, kalau misalnya yang lain misalnya nyeri, misalnya pasiennya punya nyeri atau misalnya urin outputnya atau yang lainnya gitu ya. Nah, misalnya kita memutuskan bahwa oh setiap 4 jam gitu ya. Maka ini ya, maka selanjutnya pemeriksaan selanjutnya jam berapa? 10, 11, 12, 13. Berarti jam 13 nanti nah kita akan melakukan pemeriksaan ulang EWS. Ya. Oke, saya kira itu ya sudah cukup untuk penjelasannya. Nanti kita diskusikan ya pada saat praktikum.